Saya buka kap, saya cek sekring apa segala macam. Saya cabut, saya lihat ada yang punya atau nggak ada. Saya tekan lagi, saya masukin lagi gitu, nggak hidup. Akhirnya ada suara yang ketawa di atas kap mobil. Yang ketawa itu muncul sesosok putih pocong. Iya, jadi muka ini benar-benar ketutup rapi kayak jenazah. Memang jenazah yang dikafan kan ditutup rapi kan. Itu berdiri gini. Jadi saya tidur sambil gini, pas banget lurus sama saya tuh. Berdiri gini, goyang kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama Mufiqo Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja sebagai driver ambulan. Yaudah, sebelah gue udah ada Bang Didi. Selamat malam Bang Didi. Malam. Gimana nih kabarnya nih Bang Didi? Alhamdulillah sehat. Kerja di driver ambulan itu dari tahun berapa Bang Didi? Dari tahun antara 13-14an lah. 2013 ya. Dari 13-14 atau 15an di sekitar itu dah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gitu. Oke. Nah ini abang ini driver ambulan dari rumah sakit atau dari apa nih Bang? Iya. Dari awal mulanya itu saya karena setiap kali jalan tuh karena mencari-nyari info lowongan kerja ya. Terus begitu tertulis ada lowongan kerja di salah satu yayasan lah sebenarnya itu yang kerjasama dengan rumah sakit. Dari situ akhirnya saya menaruh lamar sana, alhasil diterima begitu, dan itu pun nggak lama kemudian tuh dapat kurang lebih 4 hari itu dapat panggilan, dan itu pun langsung piket di salah satu rumah sakit situ gitu. Langsung diterima di rumah sakit lah ya. Ya. Nah itu di daerah mana sih Bang? Kelilingnya gitu apa, ngantar pasien atau tentunya? Kalau untuk nganternya itu kita nggak pernah tahu ya, karena dari atasan itu kan udah ada jadwal pengaturannya ya kan. Kalau emang waktunya untuk ngantar jenazah keluar kota ya kita siap untuk keluar kota. Kalau untuk wilayah Jabodetabek ya kita Jabodetabek gitu. Oke. Pernah paling jauh kemana tuh ngantar jenazah atau apa? Kalau saya tuh paling jauh ngantar jenazah tuh ke Riau, Mandoge. Ke Riau? Iya. Dari Jakarta? Dari wilayah Jakarta Timur, Bekasi Timur. Oke, dari rumah sakit tapi itu ya? Ya, jenazah itu dari rumah sakit dibawa ke rumah duka di wilayah Bekasi Timur, dan akhirnya tugasnya saya untuk mengantar ke Riau sana. Seberang pulau. Berapa jam dulu? Seharian ada? Lebih ya? Itu di perjalanan aja kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari itu sendirian Bang ya? Itu berdua sama temen yang bisa jadi driver juga ya. Karena emang gantian sih Bang ya. Biar fit. Oke. Nah bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Didi, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Dan gue mau ngingetin bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horor yang ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi gue mau ngingetin nih, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya, jadi saya dari awal tahun 2013-2014an itu, karena saya tuh jalan mencari lowongan kerjaan kan, dan beberapa teman tuh memberikan info di sana ada lowongan kerjaan gitu. Dan saya memutuskan untuk ngecek ya kan, karena memang membutuhkan pekerjaan banget. Ternyata di situ benar ada tertulis lowongan kerjaan. Tadi nggak tahu nih lowongan kerjaan sebagai apaan. Begitu saya naruh lamaran ternyata buat driver ambulan itu, tapi bagian pengantaran jenazah begitu. Dan itu pun setelah interview, dapat 3 hari interview, itu pun dapat kurang lebih 4 hari 5 harian lah. Saya dipanggil untuk test drive. Begitu diterima, udah oke test drive, seminggu kemudian udah langsung diterima untuk kerja
Dan itu pun langsung ditempatkan di salah satu rumah sakit dan langsung piket di situ. Kan supir kan ada beberapa ya kan, cuma shift-shiftannya itu ganti-gantian begitu. Nah, dan itu pun di saat pertama kali saya piket di situ, memang ya namanya orang baru ya, ada yang kenal ada yang enggak, yang ada kenal cuma beberapa aja gitu. Dan itu pun pas ada yang meninggal di lantai 3, nah itu saya lagi jam 1-an, jam 1 malam apa dini hari ya itu kalau jam 1 ya. Itu dari resepsionis dapat panggilan ada yang plus katanya begitu. Plus. Nah, yang disebut plus tuh yang meninggal. Oke. Gitu. Akhirnya kita jemput ke sana. Setelah kita jemput, kita bawalah ke ruang jenazah, ya kan. Nah, kita sambil berkonfirmasi dengan pihak keluarga apakah mau dimandiin di sini, sekalian dikafanin atau gimana gitu. Karena kita nggak bisa semena-mena langsung kita mandiin, kita kafan nggak bisa lah gitu. Karena ada aturan juga. Ternyata pihak keluarga memutuskan ya udah sekalian dibersihin sini, mandi sini, sekalian kafanin. Oke. Kita sama tim bareng-bareng untuk memandikan jenazah tersebut, ya kan. Setelah dimandikan, bersih, kita kafanin. Setelah selesai, baru konfirmasi sama pihak keluarga mau pakai ambulan di rumah sakit sini atau ada ambulan sendiri gini. Yang disebut ambulan sendiri, pihak keluarga ada ambulan dari luar lah gitu. Ternyata pihak keluarga sekalian ambulan situ. Nah disitulah kita pertama kita lihat di jadwal nih, yang bagian keluar kota siapa aja nih gitu. Ternyata itu bukan bagian saya, bagian temen yang keluar. Ya udah, hanya gak apa-apa ya kan. Cuma saya juga bisa bantu mandiin sama ngafanin situ. Setelah itu dapat seminggu kemudian saya kan udah nggak piket nih. Jadi standby di pool. Karena ini mobil kan mobil yayasan, salah satu yayasan yang bekerja sama dengan rumah sakit. Standby di pool. Nah, standby di pool itu memang ada beberapa sih ambulan situ, ya kan. Cuma ada yang terbengkalai juga ambulan itu. Dan itu pun juga saya mikir di situ ada beberapa karyawan gitu, ada beberapa karyawan. Cuma mungkin karyawan itu entah pernah melihat sesuatu di situ atau enggak, saya nggak pernah tahu ya. Di saat jam 12 siang waktu istirahat, itu saya mendengar ada suara anak kecil ketawa di dalam ambulan terbengkalai itu. Apalagi itu kan tempat ambulan yang terbengkalai itu kan untuk sinar matahari itu agak susah masuk begitu, karena ada di bagian bawah. Jadi tempatnya itu memang dari luar tuh rata, tapi ternyata ke bawah. Bagian tempat ambulannya kayak basement gitu. Dari situ pun saya berpikir ada siapa yang ketawa ini gitu. Soalnya saya hitung ambulan tuh ada kurang lebih 14 lah. 14 yang terbengkalai itu ada kurang lebih 8 di situ. Saya lihat, oh ada yang ketawa, ini siapa gitu. Nah, akhirnya cuma saya tuh diem, nggak nanya sama siapapun, nggak nanya. Akhirnya saya memberanikan diri nanya dengan bos besar saya yang punya ambulan itu. Pak mau nanya Pak, kenapa gitu? Itu di situ anak kecil ketawa siapa Pak? Gitu. Di sini siapa aja yang pernah ngelihat gitu? Anak kecil siapa? Nggak ada. Tadinya nutupin tuh. Saya tuh tahu Pak gitu, karena saya udah merasakan sendiri, saya diketawain nih gitu. Nah, akhirnya dari situlah bos saya tuh ngasih tahu sama saya terus terang. Ya udah kamu yang penting di sini karyawan sini kamu aja yang tahu, kata dia. Oh iya. Di situ tuh memang tempatnya itu kurang ini, memang sering tuh kadang sirine ambulan tuh hidup sendiri. Malam jam 12 tuh kadang hidup sendiri, kata dia gitu. Oh gitu ya. Keesokan harinya, karena makin lama kan udah pasti makin ada yang kenal kan ya kan. Berjalannya waktu udah pasti banyak yang kenal juga. Akhirnya saya nanya, coba dong mau beli nasi padang, gue nitip, gue mau makan di sini nih. Kan di ambulan yang terbengkalai itu yang udah berkarat tuh, saya buka kap belakang, ya kan. Saya buka kap belakang, saya sapuin dalamnya, saya duduk situ. Pertama teman saya tuh makan bareng di dalam mobil situ, karena kap dibuka kan, sambil ada angin-angin sepoi-sepoi gitu. Ujungnya teman saya tuh ngomong gini, kok bau anjir ya, jangan-jangan ikannya ini, kata dia. Ah masa sih ikannya gitu. Cuma dia ngomong kayak gitu, saya melihat di pojokan tempat yang gelap tuh ada terlihat sesosok kayak orang ngelongok gitu.
Kayak ngintip gitu. Iya, itu udah sore itu, jam 1:30-an itu, udah ngelongok ini. Saya ngeliat, oh jangan-jangan ini nih saya gitu. Akhirnya cuma saya mengalihkan pembicaraan sama teman, jangan-jangan ikan nih, ikan yang lu beli ini kurang matang kayak gitu. Akhirnya teman saya memutuskan untuk minggir. Untuk minggir saya biasa makan. Itu kan mobil kan udah emang roda-rodanya udah pada kempes semua. Namanya terbengkalai kan, udah banyak karat. Tiba-tiba mobil itu kayak ada yang ngegoyang. Goyang? Digoyang, padahal itu siang-siang tuh. Cuma matahari itu susah untuk masuk situ emang. Digoyang gini. Habis itu saya lagi makan digoyang gini. Saya kirain ada gempa kan, diem aja saya. Ah nggak mungkin dah gitu. Biarin, makan sampai kelar, jalan. Setelah jalan, saya nanya sama teman saya, Jar, apaan? Lu barusan ngerasain gempa nggak gitu? Gempa apaan? Gila lu, nggak ada gempa tahu gitu. Lah, gue tadi lagi makan di mobil tuh goyang loh gitu. Gue kira ada gempa, kagak. Oh berarti khawatirnya apakah yang penunggu di situ ini yang ngejailin gitu. Karena oh ya udah gitu. Dari situlah, karena saya berpikir memberanikan diri dapat 4 hari itu belusukan lah di tempat-tempat yang gelap itu. Saya tempatnya ya lebarnya kurang lebih 1,5 meter deh lebar. Jadi itu kan buat tempat barang-barang yang nggak kepake taruh situ, seperti ada besi, ada kurung batang yang nggak kepake taruh situ. Jadi saya belusukan lah ke situ, memberanikan diri, pakai lampu dari handphone, ya kan, pakai flash itu jalan, nggak ada apa-apa sih, aman. Begitu saya balik arah mau keluar, rasa ditiup dari kuping saya tuh, gitu. Yang niup? Iya, kayak ada yang niup, gitu. Apaan lagi nih gitu. Dan saya biarin tuh sampai memutuskan untuk keluar. Akhirnya ketemu bos saya tuh yang punya ambulan itu. Lah, ngapain kamu ke situ kata dia? Nggak ada pak gitu. Kamu kencing ya di situ? Enggak. Ngapain ada toilet? Ngapain kencing sini? Enggak gitu. Akhirnya saya ngobrol. Pak, ini mobil udah terbengkalai udah berapa lama saya gitu. Ya ini udah kurang lebih 4,5 tahun mobilnya. Oh gitu. Kenapa nggak dijual aja deh gitu? Ya kalau ada yang mau saya jual kata dia. Udah 5 juta deh saya bayarin satu deh gitu. Ya nggak boleh lah kata dia. Oh ya udah. Setengah bulan kemudian saya dapat jadwal piket tuh. Jadwal piket dan itu pun kan namanya rumah sakit kan ada yang mes buat tidur, ada yang enggak. Dan ini mesnya belum jadi ini. Jadi masih ada tempat buat pemandian jenazah. Jadi sementara tidur di situ dulu. Tadinya suruh tidur di musola sebelah sana agak jauh memang. Ah malas daripada mondar-mandir ya kan. Kalau nggak ada yang meninggal masih menuju ke situ ngambil tempat buat ngambil jenazahnya. Nah mendingan tidur situ. Jadi itu lebar kurang lebih 4 meter persegi ya. Jadi di samping sebelah sini tuh tempat pemandian jenazah, di atasnya itu ada kerandanya, kurung batang, dan saya tuh tidurnya sebelah sini. Masih campur di tempat situ juga. Jadi saya tidur di tempat sini nih, tidur situ gitu. Nah di situ pun jam 11 siang ada telepon itu. Ada telepon, ternyata ada yang meninggal sana, ambil lagi di lantai 4 sama tim. Setelah ngambil di lantai 4 sama pihak keluarga langsung ngomong sekalian dimandiin sini, mau dibawa ke luar kota kan, mau dibawa ke Palembang. Oke. Dan itu pun setelah dibersihkan semua, dikafanin, yang bawa itu teman saya. Kan di situ kan supir ada 2. Jadi untuk krunya itu ada 4. Jadi yang jalan teman saya nih dua-duanya nih. Jadi kan tinggal 3 nih, ya kan. Setelah jenazah dimandiin, dikafanin semua, tinggal disolatin, kata orangnya mau disolatin di kampungnya aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Begitu jenazah udah berangkat, udah jalan, itu kan masih bertiga nih di situ. Teman saya tiba-tiba ngomong sama saya, lu mau nitip kopi nggak gitu? Ya udah deh, gue nitip kopi. Ya udah, ntar gue berdua ke atas gitu. Oke gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Iya gitu. Saya tungguin udah 5 menit. Ini orang ngopi kemana ini saya gitu kan. Ya udah sambil akhirnya saya tiduran di situ. Setelah saya tiduran kayak orang apa ya, rep apa sih kalau bahasa Betawinya ya kan, sadar nggak sadar lah gitu. Jadi tuh lagi tidur, tangan saya lagi gini, tiba-tiba muncul sesosok putih pocong. Putih pocong? Iya, jadi muka ini benar-benar ketutup rapi.
kayak jenazah. Memang jenazah yang dikafan kan ditutup rapi kan. Itu tuh berdiri gini. Jadi saya tidur sambil gini, pas banget lurus sama saya itu. Berdiri gini. Goyang kiri kanan. Saya mau gerak nggak bisa, ya kan? Mau baca doa susah. Dan saya diem, akhirnya baca dalam hati sambil saya paksa gerak. Alhamdulillah bisa gerak. Itu pun sampai si sosok itu sampai ambruk ke badan saya gini, mau nibanin saya gitu, gitu. Tapi sebelum niban gitu, saya udah langsung bisa gerak, langsung menghindar saya. Dan itu pun sampai saya gini, lo kalau mau ganggu gua, lo ganggu sama orang yang salah, kayak gitu. Lo jasad lo udah dianterin sama teman saya gitu, gak usah ganggu gitu. Dan itu pun nggak lama, kan keranda ada 2 nih. Kurung batang ada 2 di sana. Yang satu kan buat nganter, tinggal 1 kan. Nah setelah mandiin kan taruh situ lagi tuh keranda kurung batang itu. Itu kurung batangnya yang melengkung bagian atas itu tiba-tiba miring, glondang gitu. Tanpa ada angin, tanpa ada apa. Di situ. Jatuh gitu ya? Jatuh, glondang gitu. Dari situ sampai saya istighfar, diam, menenangkan diri. Nggak lama, keran itu buat saluran buat nyuci mandiin jenazah itu tiba-tiba ngucur sendiri, krecek itu. Ini kenapa lagi nih gitu? Nggak biasa-biasanya. Akhirnya saya samperin lagi, tutup kerannya di pojokan situ, keranda situ, saya tiduran sebelah sini, gitu doang. Jadi satu petak itu doang. Nggak lama teman saya datang, ini kopinya gitu. Cuma saya nggak cerita sama teman saya, ini kopi. Oh iya gitu. Nah habis ngopi sambil ngerokok, diem, teman saya ngomong, nggak lama ngomong, gue beli nasi ini ya, nasi goreng di sono enak loh. Naik apaan? Naik motor ini lah. Ya udah jangan lama-lama. Masa dari tadi gue ditinggal sendiri, kayak gitu. Kenapa lu takut ya? Kagak, kayak gitu. Akhirnya dia berangkatlah berdua lagi naik motor. Nah saya di situ sendiri. Nggak lama ada sapam. Sapam dari atas tuh biasalah kontrol ya kan. Saya panggil, bang sini bang. Apaan gitu? Sendiri, yang lain kemana? Beli nasi, kayak gitu. Kenapa gitu? Mau ngerokok nggak? Nih ngerokok dulu. Ngerokok lah bareng. Nah dari situ saya nanya, di sini udah pernah ngeliat apaan? Saya gitu. Nggak pernah ngeliat apa-apa, kata dia. Serius gitu. Situ udah berapa lama di sini? Ada 7 tahunan gitu. Nah udah 7 tahun masa nggak ngeliat sesuatu gitu? Enggak gitu. Bener gitu. Pernah sih, akhirnya ngomong gitu. Apaan? Sosok perempuan ya? Lah kok tahu situ? Duduknya sebelah situ ya? Lah kok situ tahu? Iya, soalnya dia tuh sering sih kadang nampakin diri juga, gitu. Duduk di dekat panel listrik. Nah dari situlah, setelah itu diem, akhirnya minggir dia. Mungkin kalau saya drogasi terus takut kali dia ya, minggirlah ke atas. Setelah ke atas nggak lama, di pojokan samping musola tempat gelap. Jadi musola sebelah sini, di sini tuh ada lorong sini, agak gelap gitu, tempatnya ban-ban. Situ ada yang ketawa. Ada yang ketawa? Ada yang ketawa. Ada ketawa ngikik gitu. Ketawa ngikik. Saya ngeliat jam, udah jam 2:30 ketawa ngikik kayak gini. Akhirnya saya memutuskan jalan ke situ. Saya panggil, woi, saya gituin aja sekalian. Tapi itu nggak ada suara. Saya panggil nggak ada suara. Kemudian saya balik arah, langsung merinding sini saya nih. Langsung merinding. Ini langsung ngeliat nih kayaknya nih, ngeliat saya nih dari belakang. Entah ngelongok atau apa, saya juga kurang tahu. Dan saya diem. Dan sampai kayak orang gila saya bang. Sampai saya tunjuk-tunjuk tuh. Lu percuma lu kayak gitu. Lah mau nampakin aja sekalian kayak gitu. Walaupun ini rumah sakit, nampak aja sekalian. Saya nggak pernah ganggu di sini. Kita beda alam kayak gitu. Dari situ tiba-tiba, padahal tuh malam nggak ada angin, nggak ada apa. Siangnya susah angin. Tiba-tiba ada secari kertas lah, itu kayak dihempas angin, push gitu. Oh jadi cuma nampaknya gitu doang, kayak gitu. Nah, udah saya tinggalin aja. Nah setelah itu baru teman saya yang beli nasi itu saya tes sendiri situ. Sini deh, gue mau ngomong apaan? Duduk sini deh, kita ngerokok. Ngerokok. Teman saya kan satu kan udah tidur tuh di situ. Ngerokok, habis itu saya pamit berapa mau kencing. Ntar dulu gue kencing dulu ya. Iya. Saya tinggal dan nunggu situ, ngejerit dia bang.
katanya ngeliat kuntilanak di situ. Kuntilanak? Iya, ngejerit dia di situ tuh, langsung kabur. Kopi itu belum diminum, rokok ketinggalan situ juga, sampai ditepak loh itu kopi itu, ngejerit kabur dia. Akhirnya dari situ sampai dia resign tuh teman saya itu. Padahal bisa dikatakan dia itu senior saya, dia sampai resign. Keesokan harinya saya dapat jadwal untuk keluar kota nih, dalam hati udah nggak bete nih di basement mulu ya kan, udah nggak bete nih, jalan lah. Setelah jalan ngantar di daerah Jawa Tengah lah ya, itu kan mobil kan mau jalan mau enggak kan selalu dicek untuk mesin-mesin, minyak rem apa, ban semua kan selalu saya cek supaya aman di perjalanan ya kan. Nah itu udah saya cek semua. Itu yang dapat tugas jalan tuh jam 4 sore itu saya nganter ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Begitu nganter ke sana, itu kita kan nyantai dulu biasa, jadi driver ambulan nyantai dulu nih karena kasihan mesin mobil ya kan, dijos terus. Jadi di situ setelah menurunkan jenazah, kita diem dulu situ ngopi sama warga situ, sama RT setempat, ya kan. Kira-kira kurang lebih 1,5 jam lah itu saya pamit untuk pulang. Dan itu kan jalanan ada yang nurun, nanjak gini. Itu jalan yang sama saya lewatin tuh. Pulang saya lewat situ lagi. Nah di situ tuh ada satu pohon kelapa yang di pinggir jalan itu, pas yang di arah turunan, mobil saya mati di situ. Ya kurang lebih 4 meter lah jaraknya dari pohon kelapa sama mobil saya yang mati di situ. Mati di situ, mogok. Akhirnya saya agak minggir, saya rem tangan, gigi saya masukin, saya cek sekring, aman, gak ada yang putus gitu. Terus saya netrain lagi, saya starter nggak bisa gitu. Tapi lampu nyala lampu. Langsung saya coba nyala. Ini kenapa lagi ya gitu. Itu saya sendiri itu, nggak bawa connect tuh saya. Nah akhirnya saya kan turun dari mobil, cuma saya cek kap terus. Akhirnya ada suara kelapa jatuh, buk gitu. Kelapa jatuh lagi. Akhirnya saya ke belakang mobil nih. Saya ngecek ke belakang mobil, itu kelapa jatuh, buk. Seharusnya kan ngegelindingnya tuh kan ke bawah, karena turunan. Nah, itu pun saya kirain tuh kelapa jatuh terus ngeganjel batu gitu. Kalau ngeganjel batu kan otomatis nggak gerak dong, ya kan? Saya kira keganjel batu karena dia tuh nggak ngelinding ke bawah. Tapi sama saya kalau misalnya batu kecil nggak gelinding, pasti ngelinding, soalnya kurang lebih 60 derajat lah itu turunnya. Nah, itu pun saya biarkan, saya liatin aja, itu kok gak ngelinding-gelinding. Nah dari situ saya baru melangkah sekali, itu kelapa gerak ke atas gini. Dah, ini mah beda, ini udah mati saya gitu, dalam hati. Ke atas nanjak? Iya, jadi kelapa itu kalau jatuh bruk itu kan ngegelindingnya ke bawah, kalau di turunan. Ini ngegelindingnya ke atas, malah kebalikannya. Begitu. Saya ngeliat, ya ini udah beda ini saya gitu. Jalan selangkah lagi ngegelinding lagi. Nah ini mah udah pasti beda ini saya gitu. Saya yakin itu kepala gitu. Kenapa saya ngomong itu yakin kepala? Karena dulu saya waktu di kampung ya, itu saya pernah juga. Saya pernah lagi cari ikan ya, malam-malam cari ikan jam-jam 7 jam 8 lah. Memang di pinggir makam. Itu jalannya juga agak turun dan samping sebelah itu kali kecil lah itu. Itu juga sama, kelapa jatuh bruk gitu. Begitu langsung saya ambil tuh ternyata kepala pocong bang. Langsung saya pegang gini, buk di samping saya tuh, gelinding cuma sebentar, langsung saya ambil gini, ternyata kepala pocong bang, yang saya pegang itu pun langsung saya banting gini, saya tinggal bukan lari, saya banting langsung jalan aja biasa, kayak orang nggak punya dosa gitu, saya jalan aja udah gitu. Soalnya kenapa saya kayak gitu? Karena ngeliat yang kelapa itu yang waktu saya bawa ambulan. Itu saya sampai nggak gelindingnya sana, ini udah pasti sama ini kayak yang pernah saya alamin dulu. Sampai akhirnya ada seorang warga di situ yang baru pulang habis takziah itu, saya tanyain, Pak mau bawa kelapa nggak tuh? Kelapa apaan mas gitu? Itu di deket rumput tuh, kelapa tuh jatuh tuh barusan, cuma nggak saya ambil. Sama ada aja kata dia. Bilang ngeliat kelapa nggak? Mana nggak ada tuh. Ternyata si bapak itu nggak ngeliat, yang ngeliat cuma saya. Mobilnya kenapa mas? Gak tahu pak, mogok.
ya udah kalau mogok mobilnya tinggalin sini, tidur rumah saya aja, rumah saya deket kok di bawah situ. Udah nggak apa-apa Pak, ini saya usahakan mobil ini hidup kembali biar saya bisa pulang kembali gitu. Dan itu pun oh ya udah kalau gitu saya langsung ya iya gitu. Ada lagi dua orang jalan kaki juga. Nah itu pun saya ngomong, Pak mau bawa kelapa nggak, itu kelapa jatuh tuh nggak saya ambil tuh, kali buat sayur atau apaan gitu kan. Di mana Mas? Itu ya kenapa nggak sama ambil gitu? Enggak gitu. Oh berarti sama udah tahu ya, kata dia. Ternyata orang tersebut itu juga udah tahu kalau di situ itu tempatnya angker di kelapa situ. Karena ada beberapa warga juga yang ada kelapa jatuh di situ, terus diambil jadi kepala. Itu ada beberapa warga di situ ternyata yang kayak gitu. Begitu. Karena di situ tuh pernah ada kejadian anak muda naik motor ngebut, adanya ngeblong, nabrak pohon kelapa itu, gitu. Asal mula kecelakaan gitu. Asal mula kecelakaan, ternyata dari situlah jadi tempat tuh kayak gitu, begitu. Dan itu pun sudah karena saya menenangkan diri sambil ngerokok dan alhasil mobil saya biarkan itu hidup. Akhirnya saya jalan pelan-pelan, udah mendekati gerbang tol lah di wilayah Jawa Tengah situ, tiba-tiba keranda di belakang itu kegeser, kayak besi digeser bunyi, red gitu. Padahal saya nggak nabrak batu, nggak apa. Padahal itu saya jalan juga pelan tuh. Jadi tapi gesekannya itu kenceng, red gitu. Saya biarin aja. Cuma saya selalu memantau di spion tengah. Kan mobil kan pasti ada itu spion tengahnya ya kan. Saya ngeliat dari spion situ, oh udah saya biarin. Cuma yang penting tahu aja. Akhirnya saya ngomong sendiri. Saya setiap pulang ngantar jenazah pasti kayak orang gila ngomong sendiri. Gak usah ganggu. Kalau mau ngikut aja udah di belakang. Gak usah ganggu kayak gitu. Kamu ganggu saya salah kamu. Dan itu pun sampai ada yang ketawa, ada yang ngomong gitu. Udah. Itu mah udah bagi saya ibarat kata apa ya? Makanan sehari-hari lah ya. Saking nyantainya kayak gitu. Dan itu pun sampai di perjalanan adanya cuma sosok gangguan seperti itu doang. Saya sampai Jakarta nih. Sampai Jakarta tiba-tiba bos saya ngomong, "Lu langsung ke pool aja deh, mobil langsung bawa pulang," katanya. Lah ini keranda gimana Pak gitu? Keranda anterin dulu ke sana terus langsung pulang. Oke. Itu nyampe pool saya itu jam 2 malam. Itu masukin mobil sendiri, buka gerbang sendiri. Itu pun di situ pun juga ada sesosok pocong yang di mobil paling ujung. Itu pun baunya minta ampun. Baunya bau bangke kalau karuan. Sosok pocong. Baunya bangke. Pertama saya kira ada bangke tikus atau apa. Tapi kalau bangke tikus beda ini baunya. Saya masukin pelan-pelan. Ya kan, karena gelap, lampu cumanya pakai yang 5 watt itu, ada cuma 3 biji doang. Dan saya dim lah ke atas, biar gitu, ngedim ngeliat, wah apaan ini, saya gitu. Ya, ini di tempat poolnya dia sendiri loh ini, kayak gitu ternyata. Akhirnya saya dim, biar gitu. Tapi mobil nggak saya matiin, saya dim aja. Sampai 3 kali, tep, masih aja kayak gitu. Berdiri tapi membelakangin saya begitu. Jadi kalau saya ngadep ke sana, dia juga ngadep ke sana, membelakangi cuma gini aja. Kadang gini cuma geser, diem aja. Akhirnya mau nggak mau mobil saya parkir di sebelah yang dekat pintu aja, masa nggak saya terusin ke sana. Daripada yang ada saya ngoceh-ngoceh nggak jelas, bawa kayu atau apa. Disitulah semuanya bos saya itu masalah kayak gitu terbuka di tempatnya dia itu ada kayak gitu. Dan itu pun sampai saya ngomong sama bos saya itu kalau bisa dibikinin mes lah Pak ini teman-teman biar ini masa iya kita tidurnya di samping jenazah, ruang jenazah, tempat pencucian jenazah gitu kan kurang etis lah ya kan. Karena kita nggak pernah tahu itu jenazah itu meninggal karena sakit apa, sakit menular atau enggak, kita nggak pernah tahu gitu. Dan itu pun oh iya gitu. Nah
Itu kan dapat kurang lebih 5 bulan kemudian itu dibikin tuh tempat itu. Cuma bos saya tuh ngomong, lo ada kenalan tukang nggak gitu? Tukang buat apa nih gitu? Ini buat masang ini, ntar buat mes kalian deh buat tidur sini. Oke. Cuma mesnya itu samping-sampingan. Jadi sini tempat jenazah, kita bikinnya di sebelahnya gitu. Jadi temboknya itu masih jadi satu, nempel, ya? Masih nempel, tinggal nambahin aja gitu. Oh ya udah itu, telepon temen, ada tuh temen yang mau situ, yang mau ngerjain situ, dan itu pun karena dikasih waktu kurang lebih 1 bulan harus jadi, dan itu temen karena sampai ngelembur juga, itu diketawain temen, diketawain Gunti, sampai temen tuh apa? Sampai bornya aja sampai dilempar, lari ke atas dia. Kan ngerjain kan tempat di basement di bawah. Dilempar lari ke atas. Saya lagi ngopi di atas. Sampai ngosong-ngosong saya ngomong, "Lu kenapa lu lari-lari?" Saya gitu. Ada yang ketawa tadi di sana. Ketawa gimana? Ketawa ngikik tau gak gitu. Suara cewek apa cowok yang ketawa? Cewek. Cakep itu saya gituin. Itu cewek itu cakep loh gitu. Tapi itu kata dia, kurang ajar lu, takut gua, temenin gua yuk. Udah nggak apa-apa, aman gitu. Udah ngopi dulu, saya suruh ngopi situ. Setelah ngopi bareng situ, turun bareng sama saya. Dan itu pun gak lama ada apa ya, sapu itu bunyi, srek, sapu lidi, sret gitu. Nah, saya nyapu. Begitu cuma saya nih yang denger, temen saya tanyain, "Lu denger ada orang nyapu nggak?" "Nggak ada." "Oh ya udah gitu. Udah lu gua tungguin dari sini, lu kerja deh." "Ya udah bantuin dong megangin ini." Udah saya bantuin megangin. Padahal saya megang di ujung sebelah sana, itu teman saya katanya ditiup dari belakang. Gitu. Dibuat mainan, kan dia agak gondrong. Ditiup rambutnya, memang saya ngeliat rambutnya emang gini. Memang sempat naik gitu rambutnya. Dan itu pun, nah ini pasti dikerjain dia. Cuma saya diem. Lalu itu, "Lu ngerasain angin nggak?" kata dia. "Iya ngerasain," gitu aja. Karena apa? Karena biar rasa takutnya dia itu biar hilang. "Ya, gue juga ngerasain agak dingin nih." Gitu. "Oh ya udah," kata dia. Padahal tuh saya nggak ngerasain, cuma dia yang ngerasain ada angin. Ya nggak bisa dipungkiri nih, setiap rumah sakit itu pasti ada kan. Apalagi ambulan-ambulan yang sampai terbengkalai, itu udah pasti ada gitu. Jangankan itu, keranda yang baru jadi, walaupun sebelum ada jenazah yang nempatin itu pun udah ada yang nunggu di situ. Udah banyak yang masuk. Udah banyak yang masuk. Ambulan pun sama. Saya dari rumah sakit ke rumah sakit sampai udah resign, sampai akhirnya saya beli sendiri, walaupun ibarat kata kredit ya, buat bantu beberapa warga yang bisa dikatakan kurang mampu lah. Itu pun, dan sampai akhirnya mobil ditarik lagi sama leasing karena untuk bayar setorannya nggak ketutup. Ya jadi mungkin ya mohon maaf kalau untuk itu. Mungkin kalau misalnya ada yang butuh ambulan, saya bisa untuk bantu mencarikan begitu ya kan. Cuma kalau untuk masalah administrasi silakan berkoordinasi sendiri aja langsung sama orangnya. Ya siapa tahu kalau misalnya di ijabah saya bisa mempunyai mobil ambulan lagi, bisa bantu warga lagi begitu. Walaupun orang tuh masih banyak yang membutuhkan, saya tuh sebenarnya dalam hati itu nangis teriris. Banyak orang minta tolong tapi saya nggak bisa ini gitu, nggak bisa bukan karena apa, orang minta tolong sama saya tuh rata-rata untuk budgetnya tuh nipis. Kadang walaupun ya udah Pak, ini saya kasih nomor telepon teman saya nih, punya ambulan nih, ditelepon harganya nggak cocok, telepon ke sono lagi saya kasih lagi harganya nggak cocok gitu. Nah dari situlah hati saya tuh nangis melihat orang-orang kayak gitu. Karena saya dulu sempat kredit mobil buat ambulan, buat bantu masyarakat kayak gitu. Dan sampai setoran saya tuh nggak ketutup, sampai ditarik leasing lagi. Saya juga bingung juga mau nolong orang gimana lagi, begitu. Jadi seandainya ini dijabah, mungkin saya bisa lah untuk bantu kayak gitu lagi. Dulu waktu masih ambulan saya masih ada, pada nanya jenazah satu buat rebutan. Ini jenazah si ini yang mau dibawa ke sini, dibawa siapa?
lu bawa nggak? Enggak. Lu bawa nggak? Enggak. Terus ada info, no dibawa ini nih. Oh, dibawa ini, ya udah dah kata dia. Nah dari situlah teman-teman tapi tetap juga masih mau bertemu sama saya walaupun bisa dikatakan mobil saya itu mobil relawan ya buat bantu orang yang membutuhkan. Nah Bang, kan tadi sempat nganter jauh ya Bang ya, ke Riau juga. Ya. Nah ada juga nggak sih pengalaman ke sononya? Kalau yang waktu nganter ke Riau itu ada ya beberapa pengalaman yang saya pernah nganter ke wilayah sana di luar pulau ya. Itu saya kan berdua tuh driver, supir berdua tuh ya kan. Nah itu pun perjalanan dari wilayah Bekasi Timur menuju ke sana itu aman pertama. Itu perjalanan bukan main-main, perjalanan kurang 3 hari 2 malaman baru nyampe sana. Itu pun jalannya juga jalan pantura, lubang-lubang gak karuan, hujan terus ya kan. Nah begitu nyampe sana langsung dimakamin. Kita memutuskan untuk ngeres sebentar nih 1,5 jam untuk dinginkan mesin. Setelah itu kita lanjut pulang. Begitu lanjut pulang, kita kan lewat jalur yang lain tuh, yang gelap di hutan-hutan karena jalur motong. Dan itu pun sempat teman saya tuh nggak sadarkan diri. Gara-gara apa? Saya juga nggak tahu. Saya kira tuh karena dia tuh tidur biasa ya. Oke. Nah, karena memang pertama itu perkampungan, ya kan. Pertama perkampungan emang rame. Makin diterus-terusin tuh jalan tuh makin sepi, akhirnya ujungnya kayak apa ya, dibilang perkebunan sih bukan perkebunan deh kayaknya. Jadi semak-semak kiri kanan, pegunungan juga gitu. Waduh, saya gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa dalam hati saya. Nah begitu itu teman saya pertama ngomong gini, lo ada bau-bau anyir nggak kata dia. Saya ngomong, diem lo, gila lo gitu. Ini kita nggak tahu ini, lo tahu nggak kita di mana? Ini di hutan tahu. Lo jangan ngomong sembarangan. Kita nggak pernah tahu dulu di sini tempat apaan, saya ngomong gitu. Hanya dia diam, dia menoleh ke belakang, ya kan, menoleh ke belakang, terduduk, diam. Ujung-ujungnya dia diam. Saya ngobrol pertama, lo kalau misalnya dapat potensi jauh lagi mau nggak, kayak gitu. Cuma dia tuh dari situ nggak respon. Saya ngomong bilang nggak respon, udah kayak orang hilang ingatan, udah pingsan gitu aja. Saya ngeliat, ya tidur nih anak, saya gitu. Saya biarkan. Dari situ pun saya udah bertanya-tanya. Kenapa? Karena dengkulnya itu saya nyetir sambil saya goyang-goyang gini, nggak bangun-bangun. Karena pingsan lah gitu ya. Ya mungkin bisa jadi dia tuh pingsan tuh ya, nggak bangun-bangun tuh. Nggak bangun-bangun, saya goyang nggak bangun-bangun, saya biarin aja. Nah nggak lama, dapat kurang lebih 4 kiloan dah, mobil tuh mati di hutan tersebut. Mati dan cuaca mendung, udah kayak petir-petir gimana, tapi nggak ada bunyi gempa, nggak ada, cuma kelihatan aja. Nah, kayak gitu. Dari saya, ya, ini anak. Akhirnya saya bangun-bangun, nggak bangun-bangun. Akhirnya saya memutuskan turun dari mobil, saya buka kap, saya cek sekring apa segala macam, saya cabut, saya lihat ada yang atau nggak ada, saya tekan lagi, saya masukin lagi gitu, nggak hidup-hidup. Akhirnya ada suara yang ketawa di atas kap mobil, yang ketawa itu di atas mobil lah intinya ya, ada ketawa di situ, ada yang ketawa di situ. Cuma saya lihat itu nggak ada wujudnya gitu. Sampai saya kelilingin mobil itu nggak ada wujudnya, cuma ada suara ketawa aja. Itu pun ketawa singkat-singkat, saya biarkan. Sampai teman saya tuh saking satu gregetan sama dia, saya buka pintu dia, saya tarik dia keluar, jebret gitu, sampai saya tempelengin, bangun gak lo, ujungnya gitu loh, bangun, gitu. Lo tidurnya gini banget, secapek ini kah lo, gitu. Kita tuh sama lo, sama-sama nyupir lo. Ternyata dia ngomong sama saya, dia tuh diajak ngobrol cewek, cantik banget. Nah dari situlah kejadian yang memang nggak bisa dilupakan itu. Sampai akhirnya begitu sadar, begitu saya mau masuk mobil lagi, ada sosok ketawa lagi, tapi di depan. Tapi mobil saya starter nggak hidup, tapi untuk lampu udah mulai hidup. Begitu saya dim, ada sosok merah di sana. Sosok merah, untuk wajah nggak kelihatan, cuma rambut ke depan gitu. Sosok merah. Soalnya saya mikirnya, sosok merah ini siapa nih? Kalau orang itu nggak mungkin
lewat tempat kayak gini gitu. Nah akhirnya tiba-tiba teman saya turun kayak orang apa ya, linglung kayak orang kena hipnotis gimana sih, jalan. Saya turun langsung aja saya tarik dari belakang, lu mau kemana gitu, nunjuk, lu mau kemana, lu ngomong gitu. Itu sempat saya tempelin sekali lagi. Akhirnya dia diem aja kan, lu mau kemana, gila gue dipanggil sama cewek gitu. Udah masuk, gak jelas ngomong lu, masuk gitu. Masuk, starter gak hidup sampai saya baca doa hidup. Mau udah saya gas tuh ngebut situ. Itu perjalanan PP dari Jakarta sini sampai sana kurang lebih 1 minggu. Perjalanan. Itu nginep zona apa? Sempat nginep dulu apa langsung tektok balik? Kita tuh nginepnya paling berhenti di rest area, tidur sebentar, jalan lagi aja. Oke. Nah tadi kan yang abang yang pertama kali tidur itu di tempat sebelah ruang mayat bang ya? Sebelah pemandian atau tempat mayat itu yang tidur? Ya, jadi apa? Itu saya yang tidur itu masih satu ruangan sama tempat pemandian jenazah. Satu ruangan tapi? Satu ruangan. Oke. Nggak ada sekatnya, nggak ada. Pernah nggak sih dengar suara jenazah yang ada di situ? Pernah nggak? Kalau untuk suara jenazah saya belum pernah dengar. Cuma ada yang saya katakan tadi itu, dia mewujudkan sesosok pocong setelah saya pernah memandikan jenazah di situ, dan jenazah itu diantar oleh teman saya. Gitu. Jadi, tapi wujud pocongnya si jenazah itu? Nggak kelihatan mukanya ya? Nggak kelihatan, soalnya bener-bener mukanya tertutup rapat. Iya. Okay. Cuma dia tuh waktu saya tidur tangan begini terlentang, itu udah mau ninggiin saya gitu, mau ngambrukin badan saya gitu. Oke. Tapi sejauh ini belum ada, maksudnya gangguan dari si jenazah-jenazah yang tidur di situ? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya mungkin apakah si sosok pocong ini mengucapkan terima kasih atau gimana dengan cara seperti itu, saya nggak pernah tahu ya, kayak gitu. Oke. Nah, abang pernah nggak sih bang kayak jemput atau nganter orang yang korban kecelakaan di ambulan? Kalau untuk nganter korban kecelakaan sih saya pernah, ya kan, itu yang sampai ususnya terburai, ya, karena terlindas oleh kontainer. Itu ususnya terburai, dan itu pun saya kurang lebih jam 1 atau setengah 2-an itu saya mendapatkan telepon yang nggak saya kenal. Ternyata itu nomor telepon pihak yang berwajib menelpon saya untuk minta ambulan untuk bawa korban kecelakaan ini. Begitu saya minta share lokasi di wilayah Jakarta Barat, saya menuju ke sana. Ternyata si korban ini sudah nggak bernyawa, dan badan dari sini tuh udah ngawur, udah hancur, dan itu usus pun juga udah terburai kemana-mana. Usus udah terburai. Terus abang bawa tuh ke rumah sakit atau langsung ke mana tuh? Kita bawa ke salah satu rumah sakit. Itu nggak ada gangguan sama sekali? Itu awalnya sih aman, nggak ada gangguan. Aman. Oke. Nah tadi kan abang juga sempat ngeliat sosok wanita ya bang yang di bawah itu bang ya? Iya. Nah itu sosok itu asal mulanya emang penunggu situ atau ada cerita lain tuh bang? Ya itu sih sebenarnya untuk si sosok perempuan si Kunti itu, saya kan memang kerja di situ kan nggak tahu ya rumah sakit itu awal mulanya gimana. Cuma ada waktu saya beberapa kali pikir itu ada sosok perempuan di situ tuh yang di dekat panel listrik itu. Dan juga meninggalnya karena apa, saya juga kurang tahu pasti, dan sampai saya nanya sama security itu nggak tahu pasti juga security. Cuman si sosok itu emang katanya security seniornya dia emang sering dia tuh di situ, emang itu udah banyak yang kenal juga sama si sosok itu. Dia tuh duduknya tuh sampingnya panel listrik memang. Itu entah tuh meninggal karena korban dari rumah sakit situ karena meninggal kecelakaan atau gimana, saya juga nggak tahu ya kan. Karena emang apa ya, si sosok itu sering memang situ menampakkan diri. Sering nampakin ya? Sering nampak, tapi sama orang-orang tertentu. Cuma infonya sih dapat infonya gitu. Sampai saya sendiri juga pernah ditampakin sosok itu. Oke. Nah tapi selain abang nih yang ditampakin, pernah nggak teman abang juga cerita pernah? Kalau teman saya ditampakin sih enggak, mungkin dikasih info suara aja dia. Jadi ketawa ngakak gitu.
kadang dijalin, entah itu ditiup dari belakang, cuma itu aja sih. Oke. Nah Bang, pernah nggak sih di dalam ambulannya ini lagi bawa korban kecelakaan atau orang meninggal, ada yang nangis nggak tuh Bang jenazahnya di dalam ambulan? Kalau di saat waktu bawa jenazah atau korban kecelakaan itu saya nggak pernah dengar sesuatu. Tapi biasanya kalau setelahnya itu kadang misalnya bawa korban kecelakaan meninggal gitu, setelah mengantar kadang ada suara rintisan perempuan menangis, kadang begitu di dalam mobil itu. Nah pernah juga nggak sih Bang, kan di dalam ambulan pasti ada keranda lah ya, yang buat mereka. Pernah ada yang goyang-goyang gitu nggak sih Bang di dalam ambulannya? Kalau untuk di dalam ambulan itu sering kali ya saya dengar untuk keranda yang saya bawa itu, walaupun mobil itu nggak jalan, mesin mati, misalnya saya ngelapin dari luar nih, ya kan? Saya kan kalau misalnya ngelapin mobil nggak ngelihat waktu, nggak siang nggak malam, kadang saya lapin aja udah. Kadang di dalam tuh bunyi gitu keranda, kayak besi digesek gitu. Kayak goyang berarti ya? Ya. Ada yang iseng juga. Ya biasa lah kayak gitu. Tapi pernah juga berarti nggak siang nggak malam ada juga gangguan ya Bang? Kalau siang sih cenderung nggak ada. Malah nggak ada. Malam. Saya kan kalau kadang ngelapin mobil, entah kadang manasin mobil itu kan kadang habis maghrib, kadang isya gitu. Nah tadi kan di gudang di bawah ya, tempat basement tempat mobil-mobil yang udah nggak open gitu. Tadi ada suara anak kecil ya Bang ya? Iya. Selain suara penampakan ada nggak Bang di situ? Kalau untuk penampakan saya pernah melihat sosok penampakan itu satu pocong ya. Di situ satu pocong yang membelakangi saya di saat saya waktu habis pulang antar jenazah dan nama bos saya suruh langsung pulang ke pool untuk parkir mobil situ gitu. Oke, berarti pernah ada juga. Ada juga. Oke. Nah untuk terakhir nih Bang, barangkali Abang punya pesan-pesan nih buat penonton atau buat kita semua yang di studio nih Bang. Okay. Bolehlah disampaikan. Mungkin saya akan berpesan sama semua rekan-rekan semua maupun pemirsa yang melihat channel YouTube ini, kita jangan pernah mempunyai sifat sombong ya. Karena apa? Setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun dirimu, di saat kita udah meninggal, kita udah bukan siapa-siapa lagi. Kita cuma hanya seonggok bangkai. Jadi jangan pernah menjadi orang sombong. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih banyak nih pesanan Bang. Siap. Semoga bermanfaat nih bagi yang nonton, penonton KTM. Oke, sekian nih cerita dari Bang Didi untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Didi. Siap, sama-sama. Berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan satu lagi, gue mau ngingetin lagi, bagi kalian yang pengen bercerita juga atau punya pengalaman horor yang ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Didi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.